Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan selalu sehat. Untuk yang sakit, semoga cepat disembuhkan dari penyakitnya. Dan untuk yang sehat, semoga tetap mempertahankan kesehatannya. Nah oke guys, di video kali ini saya akan membahas tentang cerita-cerita tentang anak kos guys. Oh my god! Wow! Ini dia untuk bintang tamunya. Di sini ada Abang Gendut nih guys. Abang Gendut, sini atuh Abang Gendut. Halo dulu ke kamera. Halo. Bertemu lagi dengan saya. Namanya siapa Abang Gendut? Namanya Bayu, tapi biasa dipanggil Brian sih. Oh anjay, Brian boleh juga nih. Oke, untuk yang kedua ada Abang Teddy nih. Abang Teddy, bisa merapat Abang Teddy? Oke. Hai. Oke, Abang Teddy gimana? Nama asli? Nama asli M. Teddy Alvino, asal Lampung. Aja, ini untuk orang-orang Lampung nih, bisa dicek juga nih Instagramnya. Ntar di bawah nih saya tulisin sama Abang Gendutnya ya. Untuk Instagramnya. Boleh. Ada kan? Ada Instagram. Oh ada. Asal jangan diambil aja. Nah dan ini ada satu lagi guys. Mukanya agak serem. Kita undang aja. Abang Rio, mana Abang Rio? Bisa merapat Abang Rio? Waduh, ntar dulu katanya bergaya dulu guys. Aduh, Abang Rio. Oke lah, sambil nungguin Abang Rio, kita ke Abang Gendut aja ya. Ceritanya apa? Dari anak-anak kos apa gimana? Oh, Ceritain. saya perantau juga sih sebenarnya. Cuman perantaunya nggak terlalu jauh, cuman sekitar 2 km dari sini. Ada 2 km Iya, ya? 2 km. Kalau jalan kan lumayan. Keluh kesahnya dari jadi anak rantau gimana itu, Bang? Wah, keluh kesahnya kalau 2 km jalan dari rumah ke pabrik tuh, wah, Masya Allah. Oh, Masya Insya Allah, juga ya. Insya Allah kurus. Insya Allah kurus. Iya. Tapi ini kelihatannya Enggak, soalnya saya naik motor. naik Iya. motor. Belum pernah nyobain buat jalan. Nih, selain jadi anak kos, Bang, kalau kerjanya gimana? Kerja di pabrik kah apa di mana kah? Oh, untuk saat ini sih lagi kerja di pabrik ya. Kebetulan di pabrik makanan juga, jadi harus higienis. Oh, aduh, higienis. Nah, keluh kesahnya jadi anak pabrik itu gimana? Wah, jadi anak pabrik tuh keluh kesahnya ya gini. Enak nggak enaknya kita bisa, orang-orang pada tidur kita kerja, orang-orang kerja kita tidur. Jadi ya gitu. Apalagi kalau shift 3 ya. Shift 3 emang kenapa shift 3? Wah, kalau shift 3 tuh begitu. Jadi kayak maling, orang tidur kita kerja gitu. Jadi suzon aja orang-orang kalau kita keluar malam. Waduh. Ini mau maling ya, mau begal ya? Enggak padahal. Aduh. Jangan mentang-mentang orang Lampung dibilangnya begal gitu kan. Wah. Beda berarti ya? Beda. Nggak boleh itu Siap. begitu. Nah, ini langsung aja yang ke sebelahnya nih, Abang Teddy gimana? Kalau kesahnya jadi anak kos itu kayak gimana? Bisa dijelasin? Ya enak nggak enak lah ya. Ya intinya ya ada pahitnya, ada manisnya lah. Ada pahitnya, ada manisnya. Untuk Ya. pahitnya? Untuk pahitnya ya kadang kita harus meminimalisir uang, Anjay. pengeluaran, Senggol dong. pengeluaran. Iya, bener nggak Dut? Kopi tanpa gula juga pahit kan? Iya bener. Nah, benar. Kadang kan ya boleh lah sekali-sekali kita makan enak lah, tapi jangan sering-sering. Kalau buat makan enak terus bener kita nggak kemakan, ya kan? Kita akhir bulan kadang nggak makan. Ya adalah stok mie, paling stok mie sama kawan kosan. Nah, Mas ini Rio. untuk bukan cerita ya, untuk motivasi buat generasi-generasi penerus yang akan merantau ke ibu kota khususnya Tangerang nih. Gimana nih pesan-pesannya nih? Ya pesan-pesannya kalau bisa, ya kalau emang bisa kerja sambil kuliah. Kerja sambil kuliah. Iya. Oh, kalau Soalnya- ada duitnya. Kalau ada duitnya, ya kalau ada duitnya juga ya. Cuman kalau bisa sekarang itu ya kalau pengen ya nggak enak banget sih ya. Kita kan maksudnya harus ya namanya kerja mah pengen enak ya kan. Iyalah. Nggak selamanya kita jadi buruh ya kan. Ya kalau bisa buka usaha. Usaha. Ya, kalau merantau mah pahit, bener-bener pahit. Pahit. Bener-bener pahit. Nah, oke guys, ini sudah bergabung nih Abang Rio nih.
keluh kesahnya jadi anak kos gimana Bang? Coba jelaskan Bang. Ketawa ya. Jangan ketawa ya, Boy. Ada ketawa jadi kan ini Iya. Gak apa-apa. Lanjut. Gimana Bang? Keluh kesahnya ya. Iya. Ya sebenarnya mah ya untuk keluh kesahnya mah semua orang juga pasti ada keluhannya ya. Iya. Ya kalau emang gimana ya? Kalau emang keluhan itu nggak dinikmatin ya sulit juga untuk hidup sih, Bos. Oh, jadi Bener kan? kita harus nikmatin Ya nikmatin. Walaupun Ya, susah nikmatin. susah adalah perjalanan hidup sih. Nggak ada orang yang sukses kalau tidak ada kesusahan gitu loh. Waduh, benar. Oh my god. Bagus tuh kata-kata nama. Iya, aduh, udah. Hidup adalah perjalanan sih. lebih Nah. tepat. Tidak ada orang yang sukses di tempat tidur kecuali Nah, kecuali apa tuh? pelacur. Waduh. Mahal itu kata-katanya, guys. Oke, guys. Nah, terus kalau misalkan sebelah sini atuh, Bang. Sebelah sini. Malu-malu, Bang. Iyalah. Nih saya mau nanya, kalau misalkan kerja di pabrik itu kayak gimana nih? Takutnya dari teman-teman semua nih ada yang nanyain, Bang, kalau kerja di pabrik itu kayak gimana, Bang? Enak apa enggak, Bang? Seneng apa enggak, Bang? Kan banyak tuh. Banyak yang kayak lulusan-lulusan sekarang nih. Ayo dong, Bang, masukin saya kerja di pabrik nih, biar saya bisa kerja nih. Nah, bagaimana tuh pendapat Abang tuh? Semua kerja itu tidak ada yang nikmat sih ya. Gak ada yang enaknya, nggak ada kerja tuh. Berhubungkan dari rekan kerja, rekan tim apa gimana kan? Ya itu yang bisa membuat kita nyaman sih lebih tepatnya kan ya. Ya lebih intinya lagi sih emang kebutuhan pokok juga gitu kan. Udah sih kalau misalnya itu aja. Berarti karena keadaan juga ya? Iya benar. Keadaan kan membuat kita lebih bangkit lagi gitu untuk kedepannya kan. Sebenarnya gawe tunduh, tegawe butuh ya. Iya itu sih lebih tepatnya. Bagus tuh Tepat kata-katanya semua pokoknya tuh. ini udah. Nah, ini kan perantau semua nih. Biar bisa bertahan, bener-bener bertahan itu di tempat rantau itu kayak gimana tuh? Nih dari Abang Teddy aja, Bang Teddy gimana? Bang, jelasin Bang. Ya, Kalau biar bertahan di tempat rantau tuh ya harus ini sih. harus Yang apa? kayak tadi meminimalisir uang, Berarti kita pengeluaran uang. harus bener-bener Iya, itu, beneran kita harus kayak seharinya berapa, kita uang makan berapa. Terus kita juga kayak kalau udah tahu pengeluaran kayak kan kadang-kadang kan ada biaya nggak terduga tuh ya kan. Kita udah meminimalisir udah pas ini kan buat sebulan, tapi kan biaya nggak terduga. Entah itu acara apa ya kan, apa acara sama siapa ya kan, apa kondangan apa gimana ya kan, acara temen itu, kadang itu. Cuman balik lagi tergantung dari kitanya ngatur keuangan itu gimana. Sebenarnya mau uang berapapun juga ya, kalau misalkan kita bersyukur ya cukup, gitu cukup. Nah biasanya kalau anak kos itu kalau misalkan tadi kan ngomong ngebahas tentang kita harus ngirit tuh. Biasanya kalau misalkan kita harus ngirit, kalau makan biasanya kalau anak kos gimana tuh? Apa sehari 2 kali, apa 3 kali, apa 6 kali gitu, apa berapa? Ya berhubung kan kita kan di pabrik kan dapat makan ya. Ya. Jadi kalau udah pulang tuh kan capek ya kan, capek Ya. paling bangun ya lapar. Ya intinya kalau sehari tuh makan 2 kali ya tergantung Ya. sih. Kalau kecuali hari libur kayak Sabtu, Minggu kan libur. Itu kita makan ya kan nggak kebantu makan di pabrik ya kan, gitu. Makanya dibilang enak gak enak anak perantau anak kos ya itu. Enak gak enaknya itu kita masak sendiri ya kan. Oh berarti lebih enak masak sendiri apa beli lauknya apa gimana? Masak nasi beli lauknya Masak nasi beli lauknya. ya, lebih tepat itu kayak gitu irit. Ini nih saya mau nanyain juga nih sama kalian berdua nih. Biasanya kalau sebulan itu ngabisin duit buat makan itu berapa biasanya kalau anak kos tuh? Kalau dihitung-hitung gitu secara Kalau garis dihitung-hitung, besarnya. segala garis besar sih kalau sebulan, kalau seminggu saya ya 100.000 lah 100.000 kan. seminggu itu nyampe 100.000. Ya seminggu Itu Seminggu. makan kayak gimana itu guys? 100.000 seminggu itu kayak ya kan gimana itu? ya kan sebelumnya kan udah
Stok mie. Mie. Oh, nyetok mie gitu ya Mie. sebelumnya itu berarti ya. Beras sudah ada. Oh, beras sudah ada. Beras sudah ada. Itu beras dari kampung apa beli di sini? Beli di sini. Oh, berarti perhitungannya Perhitungannya berarti masuk per bulan berarti itu. ya masuk per bulan, Masuk per bulan. Masuk Jadi per totalnya nyampe 1 juta nggak kalau sebulan? bulan. Ya itu? kurang lebih. Kurang lebih. Nah, kalau dari Abang Gendut gimana nih? Abang Gendut nih. Coba Kurang lebih sama sih. sama. Cuman kan namanya kita habis gajian kadang kan suka pengen jajan ya. Jadi Pengen entah itu jajan. beli apa ya jadi gitu. Cuman ya kalau bisa ya kurang-kurangin lah. Iya. Kurang-kurangin apanya Kurang-kurangin nih? jajannya, bukan kurang-kurangin gajinya. Kurang-kurangin jajan. Iya. Kalau misalkan nongkrongnya gimana? Nongkrong. Kalau Biasanya- nongkrong sih biasanya nah itu buatlah teman sebanyak-banyaknya. Jadi kalau misalnya kamu lapar, kamu bisa minta makan ke teman kamu. tapi nggak semuanya kan Ya teman nggak juga. semuanya. Cuman karena banyak teman kan kalau yang satu nggak bisa, yang lain bisa. Oh, berarti Anda memanfaatkan teman-teman Anda Iya, gitu ya? bisa dibilang begitu. Wah, Gendut. Pantesan badannya agak melar gitu ya. Guys, tadi kan kita menanyakan untuk hal-hal yang istilahnya serius tuh ya, dari mulai makan segala macam duit lah ya. Nah, kita akan nanyain untuk permasalahan hal-hal konyolnya. Kalau anak kos itu gimana tuh untuk hal-hal konyolnya? Coba Bang Teddy bisa dijelasin? Ya tuh nggak apa-apa lah jelasin. Hal-hal konyol itu kalau di kontrakan itu seperti apa tuh sama temen kontrakan gitu, saling ngejek kalau gimana? Biasanya Iya, beda. bukannya pernah tukeran sempak ya? Ketuker ya. Ketuker ya. Iya. Aduh. Enggak. Biasanya dipakai di selangkangan, dipakai di kepala. Tuker kan? Anak konyol lah ya itu sama kawan kosan. Gimana? Sama teman kosan gimana itu biasanya? Apa perhitungan? Kayaknya lebih enak panggil kawannya Bang Yandi nih Bang. Iya Bang, Oh. kayak lebih enak sih Bang. Oh, untuk, katanya untuk kameramen juga katanya pengen dipanggil tuh guys. iya, Karena kameramennya lucu katanya. Iya, hal konyol ini Enggak Bang. Halo, Pak. Gimana? Bang tadi hal konyol ada nggak di kosan itu hal-hal konyol seperti apa tuh? sebenarnya banyak. Banyak. Banyak cuman ya agak menyimpang aja sih dikit. menyimpang. Ya, agak jadi menyimpang. Jadi disensor aja. Iya, jadi sensor aja. Karena Cuman terlalu ya memalukan ya karena terlalu malukan ya. Ya konyol lah intinya konyol. gitu ya. Agak menyimpang. Tapi ya kalau diceritain ya lucu, ceritain lucu ya. Dalam lucu. tanda kutip. Iya, tapi dan dalam lucunya. tunggu bener-bener konyol. Kalau Abang Nut gimana Abang Nut? Bisa jadi tripang? Ya, sama sih. Waktu itu saya pernah bermimpi jadi tripang soalnya. Kok bisa sih? Iya. Tripang ya. Jadi tripang, jadi mengambang di laut-laut gitu. Kuning-kuning di laut kayak tai gitu kan. Apakah Anda tahu tripang? Ya. Jika Anda tidak tahu tripang, searching, jangan jadi pemalas. Tapi serius guys, dilihat-lihat ini kayak mirip artis loh guys. Bener nggak? Liatin ya. Siapa? Siapa ya yang pantasnya ya? Ki Joko Pinter. Nah, ini katanya kata teman-teman untuk kameramen bisa merapat. Boleh lah. sebutin Boleh lah sebentar merapat. Bisa kali. Bisa lah, namanya. kameramen lah. Boy, coba dong Boy, gitu niatnya ya. Ayolah biar Enggak, udah. intinya biar ngeramein aja gitu ya. Coba ya, sebentar aja sebentar. Biar ngebuktiin gitu ya kalau nah ini guys untuk yang anak kos yang satu ini dia asli orang Pangandaran nih guys. Mana nih yang orang Pangandaran nih suaranya nih, mungkin ada yang tahu nih sama Abang Yandi nih, dia asli orang Pangandaran nih, tapi lama banget tuh lagi dangdan kali ya. Nih Abang Yandinya nih. Oke Abang Yandi bisa merapat kali sebentar lah, jangan kayak gitu. Nah ini dia guys, Abang Yandi mau salam-salam sama emak abah. Dadah dulu atuh. Dadah dulu. Coba Abang Yandi gimana keluh kesahnya jadi anak kos jauh-jauh dari Pangandaran ke sini kan berapa kota dilewatin, gimana bisa nyampe ke Tangerang ini, gimana ceritanya? Modal nekat aja Bang. Modal nekat. Iya, Kok Bang. modal nekat? Berarti ngerantau itu modal nekat semua dong. Iya Bang, modal nekat. Modal nekat. Keluh kesahnya jadi anak kos gimana? Enak apa gimana? Apa Sangat luar biasa Bang. sangat luar biasanya? Kenapa sangat luar biasanya gimana?
maksudnya. Ini enggak gini guys. Dia pernah cerita ke saya, katanya, "Bang, katanya saya pengen jadi konten kreator," katanya. Konten kreator kok ke kamera malu-maluin, guys. Coba tuh ngobrol yang bener. Ayo. Mungkin yang dimaksud konten kreator OnlyFans ya. Nah, jadi nggak iya. ngeliat muka, jadi nggak Iya. kelihatan muka. Nah, Bener. gitu. Gimana Abang Yandi kalau kesannya? Apakah enak gitu jadi anak kos gitu buat anak-anak Pangandaran nih yang mau ngerantau ke sini gitu, buat generasi-generasi penerus gitu, ntar pengen jadi kuli pabrik apa gimana? Kalau kesannya bahwa di kota itu nih kayak gini nih kehidupan nih, kita makan aja susah gitu ya. Yang di kampung kan enak ngelihat kita kan, belum tentu yang di sini makan. Iya, makanya gimana? Coba, ayo ngobrol. Ya untuk anak-anak gitu, generasi penerus gimana? Coba. Jadi kalau buat anak-anak kampung yang mau ngerantau ke Jakarta apa ke Tangerang, Karawang. Jadi Tuh lo ngedeg-deg. Iya guys. jadi tidak enak yang kita bayangkan. Jadi kita harus intinya modal nekat sama modal kuat mental itu aja. Jadi kalau kita tidak punya mental yang kuat, jadilah gak usah ngerantau. Berarti kita harus punya jiwa yang kuat dulu gitu ya. Iya bang, gitu Jauh bang. dari orang tua, jauh dari keluarga, mungkin seperti itu ya. Iya bang, gitu bang. Kalau permasalahan keuangan gimana nih per bulan? Kalau masalah keuangan sih itu mah balik ke diri masing-masing aja bang. Jadi gimana kalau kan saya itu perokok, jadi perokok itu jadi masuk pengeluaran bang gitu. Nyampe berapa sebulan? Ada 1 juta apa 1,5 juta? Paling sehari paling 50.000 bang. Sehari 50.000. Iya, Bang. Untuk makannya aja itu sehari berapa kali itu bang? Makan paling sehari 2 hari, jadi pagi sama malam bang. Tapi itu masak sendiri apa enggak? Masak sendiri? Enggak bang, jadi kadang saya masak, kadang masak mie gitu bang. Kadang beli. Nih kalau biasanya ya kalau bayar kontrakan itu, kalau bayar kosan itu sebulannya berapa? Kalau sebulan saya kan berdua ngekos sama temennya, sama orang Ciamis itu. Sama orang Ciamis? Iya, sama orang ngekos Ciamis. Iya, jadi berdua itu 3 petak 600 bang. 600, Iya. berarti bagi 2 gitu perhitungannya. Iya, bagi dua. Bagi 2 berarti iya. 300. Lumayan Iya. ngirit berarti Iya, ya. Ngirit. Nah, oke, kembali lagi sama Abang Gendut. Gimana Abang Gendut? Ya buat calon perantau ya kalau bisa, karena udah dengar kan tadi yang para perantau ngomongin, karena di sini nggak enak, jadi saya sarankan untuk jangan merantau, tetaplah di rumah dan jadi beban keluarga. Sekian, terima kasih. Jangan gitu juga kali ya. Enggak gini. Ada benernya juga, ada salahnya juga ini. Jadi kita istilahnya ya untuk generasi muda jadi harus punya pengalaman gitu ya guys ya. Kalau misalkan di rumah aja nggak mungkin kita punya pengalaman kan? Iya kan? Iya, jadi namanya manusia kita kan harus istilahnya kan harus merantau gitu biar tahu suasana baru gitu ya. Bener nggak? Iya bang, benar Yani? bang. Iya, jadi kita mumpung masih muda jadi harus banyak pengalaman bang. Kadang nggak makan juga seharian pernah. Oh, nggak makan pernah katanya tuh seharian. Kalau hidupnya kurang menantang, cobain merantau. Nah, bener tuh. Bener, sip. Iya. Sip. Nah, oke guys, tadi sudah kita berbincang-bincang sama berapa narasumber tuh ya. Ada yang dari Lampung, Pangandaran, sama yang pribumi juga nih. Asli orang Tiga Raksa, kita udah ngobrol panjang lebar ya. Oke, terima kasih untuk yang telah nonton video ini. Dan jangan lupa guys, di like, di share, dan di komen, subscribe. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.